Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngayap Channel. Semoga Anda semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala permasalahannya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang mana mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat buat teman-teman. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini adalah tentang hal-hal yang harus diperhatikan ataupun hal-hal yang akan ditinjau ketika kita mengajukan monetisasi. Jadi setelah kita memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh YouTube untuk monetisasi, seperti yang pertama memenuhi 1000 subscriber, yang kedua bisa memenuhi 4000 jam tayang ataupun 10 juta views untuk video short, kemudian verifikasi 2 langkah, dan yang terakhir adalah aman dari teguran YouTube. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah tema. Jadi tema adalah nomor 1 yang harus kita pahami dan kita perhatikan, karena tim ataupun pihak YouTube ketika kita mengajukan monetisasi akan memeriksa apakah konten-konten yang berada di dalam channel tersebut sesuai dengan tema ataupun kategori yang ditentukan oleh kita. Misalkan kita mengambil niche vlog, apakah isinya itu sesuai dengan niche ataupun kategori yang diisikan di channel tersebut. Jangan sampai ketika kita mengisi ataupun di dalam deskripsi channel ataupun di dalam kategori channel tersebut tentang vlog, tapi di dalamnya tentang misalkan kucing, ataupun channel-channel tersebut ataupun konten-konten tersebut diisi dengan konten-konten misalkan tutorial. Nah, yang mana di dalam tema tersebut termasuk juga bagaimana kita mengedit ataupun memperindah tampilan channel kita, seperti banner ataupun tampilan-tampilan yang ada di dalam channel kita. Apabila channel tersebut terlihat rapi dan sangat cantik untuk dilihat dan menarik, maka itu juga termasuk ke dalam peninjauan dalam urutan pertama tadi, yaitu tema channel. Kemudian yang kedua adalah konten-konten populer. Jadi YouTube akan mengelompokkan dari channel kita itu konten-konten manakah yang menjadi konten populer di dalam channel kita. Jadi semuanya akan ditinjau, akan diperiksa apakah isi dari konten-konten tersebut sesuai dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh YouTube. Apakah konten tersebut ada indikasi konten yang digunakan ulang, ataupun konten berulang, ataupun konten yang melanggar hak cipta. Kemudian yang kedua, YouTube juga akan memeriksa konten-konten kita itu yang banyak menghasilkan views. Jadi tidak mesti ya sekarang misalkan konten yang populer, kemudian konten-konten tersebut bisa menghasilkan views yang banyak. Jadi persyaratan kedua adalah pihak YouTube ketika proses monetisasi akan mengecek apakah konten-konten kita itu aman dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh YouTube. Sama seperti peraturan yang pertama, apakah konten tersebut merupakan konten berulang atau digunakan ulang, ataupun konten-konten yang terkena hak cipta. Kemudian yang terakhir yang akan diperiksa oleh tim YouTube itu, baik itu secara sistem yang canggih ataupun orang-orang YouTube secara manual, yaitu para ahli di dalam ilmu IT
yaitu bagaimana kita memasang thumbnail, kita memasang judul, dan kita mengisi deskripsi tersebut. Jadi alangkah baiknya seandainya kita menggunakan thumbnail yang sesuai dengan isi video, kemudian memberikan judul yang sesuai dengan thumbnail, dan membuat deskripsi sesuai dengan judul dan isi video yang kita upload. Jadi jangan sampai kita memasang thumbnail yang clickbait ataupun menipu penonton, yang mana isi ataupun apa yang ada di thumbnail ketika dicek dalam videonya itu tidak sesuai. Maka ini akan termasuk hal-hal yang diperhatikan ataupun hal-hal yang akan diperiksa oleh tim YouTube. Apabila di dalam pembuatan channel judul dan deskripsi tersebut terindikasi ada hal-hal yang melanggar, maka channel kita pasti akan ditolak atau ditangguhkan. Jadi saya berharap pada teman-teman pemula yang mana sama seperti saya sebagai YouTuber pemula juga, karena saya sudah merasakan bagaimana mengajukan monetisasi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng apabila kita membuat channel-channel tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube. Maka kita akan dirugikan, kita akan menyesal, bahkan kita akan menghapus seluruh video yang sudah mempunyai views yang banyak. Kita menggantinya video baru, dan itu akan membuang-buang waktu kita. Jadi saran dari saya, sebelum kita mengupload, sebelum kita membuat konten di dalam channel kita itu, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan hal-hal yang dianggap oleh YouTube sebagai bentuk pelanggaran, karena itu akan mempersulit kita dan akan menyesal ketika kita mengajukan monetisasi. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebelum kita membuang-buang waktu untuk tenaga dan pikiran untuk membuat konten-konten kita, sebelum kita merasa dirugikan dengan apa yang kita lakukan, maka alangkah baiknya kita lebih hati-hati. Kita membuat konten-konten yang original, kita tidak mengambilnya dari sumber-sumber lain, maka itu akan mempermudah kita dan menggampangkan kita ketika kita mengajukan monetisasi. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.